kita pernah untuk mengelola ikan koi, ikan nila, ikan lele, dan semuanya itu bisa disebut dengan budget yang terlalu besar dan hasilnya belum begitu menjanjikan. Nah, di lobster air tawar ini saya masih belajar, tapi saya percaya lobster air tawar ini menjanjikan. Oh iya, ada beberapa keuntungan dalam kemitraan budidaya lobster air tawar di C2 Twin Lover Farm. Keuntungannya itu yang pertama, jika Anda menjadi kemitraan di C2 Lobster Farm, Anda akan dibimbing dari awal sampai Anda bisa panen. Yang kedua, hasil panen Anda bisa saya tampung kembali tanpa terikat. Halo sahabat Lentera 3, ketemu lagi dengan saya Erik Pinem dari C2 Twin Lobster Farm. Kali ini saya ajak sahabat Lentera 3 jalan-jalan, mengikuti aktivitas saya mengantar lobster air tawar Super Blue ke salah satu calon mitra C2 Twin Lobster Farm yang berada di kawasan Bandung, yaitu daerah Nagrek. Nah, lobster yang dikirim kali ini sebanyak kurang lebih 200-300 ekor. Untuk packing yang dilakukan itu menggunakan styrofoam ditambah es batu itu untuk ngebius lobsternya. Nah, untuk menjaga lobster tetap dalam kondisi yang baik di masing-masing box itu memang saya harus memasukkan es batu itu sebagai antisipasi untuk mereka biar bisa bertahan hidup sampai di lokasi tujuan. Oh iya, ada beberapa keuntungan dalam kemitraan budidaya lobster tawar di C2 Twin Lover Farm. Keuntungannya itu yang pertama, jika Anda menjadi kemitraan di C2 Lobster Farm, Anda akan dibimbing dari awal sampai Anda bisa panen. Yang kedua, hasil panen Anda bisa saya tampung kembali tanpa terikat. Maksudnya tanpa terikat, jika Anda ingin menjual di luar dari C2 Twin Farm, saya mengizinkan. Jika Anda menjual kembali ke saya, tidak masalah. Tapi ada syarat dan ketentuan berlakunya. Baiklah, perjalanan ke kawasan Nagrek Bandung kita lakukan melalui tol, yaitu tol Jor lanjut di tol Cipularang dengan estimasi perjalanan kurang lebih 3-4 jam. Di perjalanan ini ada Lamborghini juga nih yang bareng melintas di tol itu ya, sangat keren. Akhirnya kita sampai juga di lokasi, di tempat calon mitra, kemudian kita menurunkan lobster-lobsternya. Setelah kita menurunkan, kita menuju ke lokasi dan kita mulai mengedukasi calon mitra step by stepnya, dari cara pemegangan, dari cara menunjukkan kelaminnya, dan kita bareng-bareng mengajari untuk cara melepaskan lobsternya. Setelah saya melepaskan lobsternya dengan calon mitra, kemudian saya mengedukasi juga bagaimana step by stepnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Sobat Lentera 3. Perkenalkan, saya Wawan Abi Hermawan, bisa dipanggil dengan Abi. Saya newbie untuk pengolahan lobster air tawar. Di lobster air tawar ini saya bekerja bersama tim, sekitar ada 7 orang. Dan namanya Brody Lobster Citaman Farm, yang beralamat di Kampung Mekalaksana, RT 2 RW 6, Desa Citaman, Kecamatan Nagrek, Kabupaten Bandung. Oh ya, sahabat Lentera 3, kebetulan nama Brody Lobster Citaman Farm ini didasari dengan kebersamaan kita sebagai teman, sahabat untuk mengelola sebuah usaha untuk investasi masa depan. Saat ini saya masih bekerja. Yang latar belakang saya tertarik dengan budidaya lobster air tawar, yaitu saya sering membaca cerita-cerita orang
bahwa pengolahan lobster tawar itu menjanjikan mudah perawatannya dengan kos yang rendah. Kenapa saya memilih budidaya lobster air tawar dibanding budidaya yang lain? Soalnya kita pernah untuk mengelola ikan koi, ikan nila, ikan lele, dan semuanya itu bisa disebut dengan budget yang terlalu besar dan hasilnya belum begitu menjanjikan. Nah, di lobster air tawar ini saya masih belajar, tapi saya percaya lobster air tawar ini menjanjikan. Indukan lat untuk saat ini kita berasal dari C2 Twin Pump yang berlokasi di Bekasi. Dan alhamdulillah saat ini udah sampai pengiriman dari Bekasi, dari awal packing, dari perjalanan dari Bekasi ke lokasi, alhamdulillah aman, selamat. Untuk media budidaya lobster air tawar ini sebenarnya banyak pilihannya. Bisa di empang, di kolam tanah, akuarium, bioplok, atau kolam terpal. Nah, saya tertarik dengan kolam terpal, istilahnya apartemen lobster, yaitu kolam terpal bertingkat. Di sini saya membuat kolam terpal ikan dengan 5 tingkat double kanan dan kiri. Kenapa saya memilih apartemen lobster atau kolam terpal bertingkat? Yaitu dikarenakan satu, lahan yang terbatas. Dengan kolam bertingkat ini, lahan seminimal mungkin bisa kita manfaatkan. Yang saya siapkan dengan tim itu pertama-tama lahan, dan untuk membangun kolam bertingkat ini kita membutuhkan beberapa bahan-bahan dan perlengkapan yang lainnya. Misalnya baja ringan, GRC, terpalnya, soalnya terpalnya harus terpisah. Terus dengan perlengkapan yang lainnya ada aerator, ada mesin oksigen. Untuk kisaran habisnya itu sekitar 25 juta. Nah, untuk BB sendiri kita berkonsultasi dengan C2 Twin Pump yang dari Bekasi itu kisaran indukannya itu 300 indukan. Baiklah sahabat Tentara 3, itulah perkenalan saya dengan kelompok Citaman Lobster Farm. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan saat kita panen. Terima kasih sahabat Tentara 3, jangan lupa subscribe-nya.